Assalamualaikum para siswa sekalian. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran kedua, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Silahkan kalian perhatikan videonya, simak baik-baik materi dan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian yang juga penting pada materi ini, bahwa semua sila Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, kelima itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi dalam pelaksanaannya, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa itu melandasi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, melandasi sila ketiga kesatuan Indonesia, melandasi sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga melandasi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kelima sila ini satu sama lainnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Demikian juga dengan sila kedua, itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dilandasi oleh sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian sila kedua ini melandasi sila ketiga, sila persatuan, dan sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima. Jadi sila kedua dilandasi oleh sila pertama, jadi artinya kemanusiaan yang adil dan beradab itu dilandasi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kemanusiaan bangsa Indonesia itu berdasarkan ketuhanan, karena ketaatan kepada Tuhan, kepada agamanya, makanya masyarakat Indonesia berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dilandasi oleh sila ketuhanan, kemanusiaan bangsa Indonesia. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini, sila kedua ini melandasi sila persatuan, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Jadi persatuan dalam masyarakat Indonesia itu terwujud karena nilai kemanusiaannya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila kerakyatan itu dapat terwujud karena kemanusiaan, karena persatuan. Dan keadilan sosial, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud karena sila kedua, karena sila kemanusiaan. Jadi itu kaitan sila kedua dengan sila-sila yang lain. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilandasi oleh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya kemanusiaan adil dan beradab itu dapat kita jalankan karena ketaatan kita kepada Tuhan. Dan sila kemanusiaan adil dan beradab ini menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan persatuan, sila ketiga, melaksanakan demokrasi, sila keempat, dan melaksanakan keadilan sosial, sila kelima. Selanjutnya adalah sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila ketiga ini dilandasi oleh sila pertama, sila ketuhanan.
Yang Maha Esa. Selain dilandasi oleh sila pertama, juga dilandasi oleh sila kedua, sila kemanusiaan dan adil dan beradab. Jadi artinya persatuan Indonesia itu kita wujudkan karena ketaatan kita kepada Tuhan dan karena rasa kemanusiaan kita. Jadi sila ketiga dilandasi oleh sila pertama dan sila kedua. Kemudian sila ketiga ini melandasi sila keempat dan sila kelima. Jadi demokrasi kita atau sila kerakyatan dapat terwujud karena persatuan kita, dan keadilan sosial dapat kita wujudkan itu juga karena persatuan kita, sila ketiga. Jadi saling berkaitan antara satu sila dengan sila yang lainnya. Selanjutnya adalah sila keempat, sila kerakyatan atau sila demokrasi lah ini. Dilandasi oleh sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Jadi artinya kita dapat menegakkan demokrasi itu karena ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi dilandasi oleh sila pertama, ketaatan kita kepada agama kita, sehingga kita bisa berdemokrasi. Kemudian juga oleh kemanusiaan kita, dan sebenarnya kita berdemokrasi untuk mencapai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika kita melaksanakan pemilihan presiden misalnya, itu kan suatu bentuk demokrasi, sila keempat kan. Maka tindakan kita dalam berdemokrasi harus dilandasi oleh sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi atas dasar ketuhanan, juga atas dasar kemanusiaan, dan atas dasar persatuan. Dan tujuannya kita untuk apa? Adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila keempat dilandasi oleh sila pertama, ketuhanan, sila kedua, kemanusiaan, dan sila ketiga, persatuan. Untuk apa? Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah sila kelima. Sila kelima ini dilandasi oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Jadi artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah menjadi tujuan kita dalam melaksanakan sila-sila Pancasila yang lainnya. Jadi kita melakukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu karena landasan ketuhanan, karena landasan kemanusiaan, karena landasan persatuan, dan karena landasan kerakyatan atau demokrasi. Jadi artinya kita berketuhanan adalah dalam rangka terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berkemanusiaan adalah dalam rangka terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita melaksanakan persatuan juga dalam rangka terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, dan kita berdemokrasi juga dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi oleh sebab itu sila kelima ini dilandasi dalam pelaksanaannya harus dilandasi oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Inilah kaitan sila-sila Pancasila. Demikian anak-anak sekalian, para siswa,
arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi sila-sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh, yang satu sama lain saling keterkaitan. Sila yang satu saling melandasi dan dilandasi oleh sila-sila yang lain. Sila pertama melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, melandasi sila keempat dan kelima. Sila keempat dilandasi oleh sila pertama, kedua, dan ketiga, melandasi sila kelima. Dan sila kelima dilandasi oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Baik, anak-anak sekalian, para siswa, kita telah selesai mempelajari pelajaran kedua. Selanjutnya, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Cukup satu pertanyaan saja, yaitu coba kalian jelaskan apa artinya sila ketiga Persatuan Indonesia dilandasi oleh sila pertama dan sila kedua. Silahkan kalian jelaskan artinya apa, dan nanti jawaban kalian tulis di komentar video ini. Sekalian tuliskan tanggal hari ini, nama, dan kelas kalian, kemudian jawabannya. Demikian anak-anak sekalian, kita jumpa lagi minggu depan dengan pelajaran selanjutnya. Jangan lupa kalian tetap belajar dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum.